Jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga ibunda dan pemirsa sekalian dalam keadaan baik tentunya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sering membuat ibunda dan pemirsa sekalian khawatir dan panik saat melihat anak dengan badan kerojotan, mata mendelik, dan mulut terkunci. Apakah itu? Yaitu kejang demam pada anak. Tentu di sini kita juga akan membahas mengenai penyebab kejang demam itu serta membahas gejalanya, dan yang terpenting kita akan melakukan pertolongan awal sebelum mencari pengobatan. Untuk mengetahui cara melakukan pertolongan awal pada anak yang mengalami kejang demam, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe tentunya. Ibunda sekalian dan pemirsa sekalian, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat atau gangguan elektrolit atau gangguan metabolik yang lain. Perlu diingat bahwa kejang yang disertai demam pada bayi yang berusia kurang dari 1 bulan tidak termasuk kejang demam. Kejang demam ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana yang berlangsung kurang dari 15 menit. Kejangnya di seluruh tubuh atau bersifat umum, serta tidak berulang dalam 24 jam. Kejang demam sederhana ini merupakan 80% di antara seluruh kejang demam. Yang kedua adalah kejang demam kompleks, yaitu jika kejang berlangsung lebih dari 15 menit atau bersifat parsial satu sisi tubuh, dan kejang umum yang didahului oleh kejang parsial dan berulang yang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Jadi itulah pembagian dari kejang demam. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui bersama adalah terdapat interaksi dari 3 faktor sebagai penyebab kejang demam ini. Ketiga faktor tersebut adalah yang pertama, faktor imaturitas otak, di mana termoregulator yang mengatur suhu tubuh kita adalah di otak. Jika sistem pengaturannya belum matang atau berfungsi baik, maka bisa menimbulkan kejang saat terjadi demam. Yang kedua adalah demam itu sendiri, di mana kebutuhan oksigen saat demam meningkat. Akibatnya sirkulasi oksigen ke otak menjadi berkurang dan dapat menyebabkan kejang. Yang ketiga adalah terjadi predisposisi genetik, atau di mana kejang ini diturunkan lewat orang tua. Jadi tercatat di dalam kromosom di sel-sel tubuh si anak. Terus yang perlu kita lihat dari kejang demam ini adalah bahwa kejang demam itu tidak pernah berdiri sendiri. Tentu disertai oleh penyakit yang lainnya seperti infeksi saluran napas, infeksi saluran kemih, infeksi pada telinga, dan yang lain. Dan juga yang perlu kita ingat adalah bahwa kejadian itu bukan karena kejadian radang selaput otak, perdarahan otak, atau tumor otak. Hal lain yang perlu kita ingat bahwa tidak ada riwayat epilepsi di keluarga. Kemudian apa yang perlu kita lakukan jika kita mendapati anak kita kejang demam ini? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang, karena kalau kita panik bisa ambiar semuanya untuk melakukan pertolongan. Yang kedua, kita pastikan bahwa anak berada dalam tempat yang aman dari kondisi yang bisa membahayakan seperti di kolam renang. Kemudian ada peralatan yang tersambung arus listrik. Kemudian di dapur tempat memasak atau tempat yang lainnya. Yang ketiga, kita harus baringkan anak dengan posisi kepala miring agar jika ada sisa makanan dapat keluar dan menghindari anak tersedak. Kemudian kita longgarkan pakaian anak dan jaga jalan napas anak agar mudah bernapas. Yang keempat,
Jangan sekali-sekali kita memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak, seperti sendok, kayu, bahkan jari-jari tangan kita. Agar hal ini dapat menghindari penyumbatan jalan nafas. Kemudian yang harus kita lakukan saat anak kita mengalami kejang demam adalah jangan sekali-sekali kita itu berusaha menahan gerakan anak untuk menghentikan kejang dengan paksa, karena hal ini dapat menyebabkan patah tulang. Hal lain yang bisa kita lakukan saat anak kita kejang yaitu segera turunkan demam anak tersebut, yaitu dengan melakukan kompres hangat atau dengan air suam kuku di ketiak, dilipat paha, di kening, dan tempat-tempat lainnya supaya demamnya segera turun, beserta memberikan obat penurun demam jika kesadaran anak baik. Jika kesadaran anak tidak baik, misalnya terjadi penurunan kesadaran, maka hindarkan pemberian obat penurun demam melalui mulut, karena hal ini dapat menyebabkan tersedak. Jika kondisinya sudah stabil, segeralah mencari pertolongan selanjutnya ke dokter atau ke rumah sakit. Ibunda sekalian dan pemirsa sekalian, hal atau prosedur yang dilakukan di rumah sakit adalah memberantas kejangnya itu sendiri dengan memberikan obat anti kejang, karena obat anti kejang tidak dapat dibeli bebas di pasaran. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari penyebab demam dan kejangnya, tentunya atas indikasi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa 1. Pemeriksaan darah perifer lengkap. Selain itu, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan elektrolit, serta urinalisis. Pemeriksaan cairan cerebrospinal atau cairan otak dilakukan jika ada kecurigaan infeksi radang selaput otak atau meningitis. Pemeriksaan lain yang dilakukan yaitu elektroensefalogram, tetapi ini tidak direkomendasikan. Pemeriksaan EEG ini dapat dilakukan pada kejang demam yang tidak khas, misalnya pada kejang demam kompleks yang gejalanya sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pada anak yang berusia lebih dari 6 tahun atau terdapat kejang vokal atau kejang sebagian pada anggota tubuh. Pemeriksaan yang lain yang dapat dilakukan adalah pencitraan, yaitu CT scan atau MRI kepala. Ini dilakukan tentu jika ada indikasi, misalnya ada kecurigaan tumor atau perdarahan di otak. Pengobatan jangka panjang dengan obat anti kejang hanya diberikan jika kejang demam tersebut menunjukkan ciri dan gejala sebagai kejang demam kompleks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun indikasi rawat inap anak kejang demam adalah yang pertama, terdapat kejang demam kompleks. Selain itu terdapat hiperpireksia atau kejang demam yang demamnya itu sangat tinggi. Kemudian usia anak itu di bawah 6 bulan. Kemudian kejang demam itu terjadi pertama kali pada anak. Kemudian terdapat kelainan neurologis pada anak. Hal-hal tersebutlah yang mengindikasikan anak dirawat inap di rumah sakit. Kemudian kejang demam akan berulang kembali pada sebagian kasus. Tentu ini berkaitan dengan faktor risiko. Faktor risiko yang dapat menjadikan kejang demam tersebut berulang adalah pertama, ada riwayat kejang demam dalam keluarga. Kedua, usia kurang dari 12 bulan. Kemudian temperatur yang rendah saat terjadi kejang. Kemudian cepatnya kejang setelah demam. Jika seluruh faktor di atas ada, kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya sekitar 10-15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar terjadi pada tahun pertama. Kemudian
Sering kita bertanya, apakah kejang demam dapat menyebabkan epilepsi? Tentu ini juga bisa terjadi, namun harus ada faktor risiko. Faktor resiko terjadinya epilepsi yaitu karena kelainan neurologis perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Kemudian adanya riwayat kejang demam kompleks. Kemudian terdapat riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Masing-masing faktor risiko meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4-6%. Kombinasi dari faktor risiko tersebut meningkatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10-49%. Kemungkinan menjadi epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat kejang demam. Jadi demikianlah pembahasan topik mengenai kejang demam kali ini, kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.